bohong. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia dari kelas 11-7 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Beletang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain, serta kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan penuh kebahagiaan dan keselamatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema pentingnya bersyukur dalam kehidupan. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah salah satu ajaran utama dalam Islam. Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti mengakui dan memuji atas nikmat yang telah diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima begitu banyak nikmat dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu la in syakartum la'azidannakum wa ala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat tersebut menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi juga kunci bertambahnya nikmat dan kebahagiaan dalam hidup. Mengapa sih kita harus bersyukur? Kita wajib bersyukur karena semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki, mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, hingga kesehatan dan keluarga. Semuanya adalah pemberian Allah. Tanpa rasa syukur, manusia akan mudah merasa kurang dan tidak pernah puas. Akibatnya hati menjadi gelisah dan jauh dari kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat pada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Artinya, kita harus melihat orang yang kurang beruntung agar kita lebih sadar betapa banyak nikmat yang kita miliki. Siapa sih yang harus bersyukur itu? Setiap manusia tanpa terkecuali harus bersyukur. Baik orang kaya, orang miskin, orang sehat, maupun orang sakit, semua punya alasan untuk bersyukur. Orang kaya bersyukur karena diberi kesehatan dan bisa berbagi. Orang miskin bersyukur karena diberi kesempatan untuk bersabar dan mendapatkan pahala sehari-hari. Orang sehat bersyukur karena bisa beribadah dengan kuat. Orang yang sakit bersyukur karena penyakit menjadi penghapus dosa. Jadi siapapun kita, selalu ada hal yang patut disyukuri. Apa sih bentuk bersyukur itu? Bersyukur tidak hanya dengan mengucap Alhamdulillah, tetapi juga dengan perbuatan dan hati. Dengan hati kita menyadari dan merasakan bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah, misalnya Alhamdulillah. Kita menceritakan nikmat itu dengan cara yang baik. Dengan perbuatan, kita menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Misalnya, nikmat waktu digunakan untuk beribadah, nikmat ilmu untuk mengajar dan belajar, dan nikmat harta untuk membantu sesama. Inilah makna syukur yang sesungguhnya.
bukan sekedar ucapan tapi tindakan nyata. Kapan sih kita harus bersyukur itu? Kita harus bersyukur setiap saat, bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Saat senang, kita bersyukur karena diberi kebahagiaan. Saat sedih, kita juga bersyukur karena Allah sedang menguji kesabaran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seorang mukmin tidak pernah rugi karena dalam keadaan apapun selalu ada ruang untuk bersyukur. Di mana kita harus bersyukur? Bersyukur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang saat kita hadapi. Setiap langkah hidup adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada Allah. Misalnya, di rumah kita bersyukur dengan menghormati orang tua kita, kakak kita, nenek kita, kakek kita, dan keluarga kita yang lain. Di sekolah kita bersyukur dengan belajar sungguh-sungguh dan bersyukur mempunyai teman yang baik serta guru-guru yang bisa mengajar kita. Di tempat kerja kita bersyukur dengan bekerja jujur dan amanah. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di tempat kerja kita. Dengan demikian, rasa syukur tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu, melainkan harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Bagaimana cara bersyukur? Ada beberapa cara untuk menumbuhkan dan menjaga rasa syukur, yaitu 1. Mengingat nikmat yang sudah ada, bukan yang belum kita miliki. 2. Membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah setiap keadaan. 3. Menjauhi sifat iri dan dengki karena keduanya menghapus rasa syukur. Jadi, teman-teman, kita tidak boleh iri kepada orang lain. Kita harus yakin dengan diri kita sendiri dan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada diri kita, kita harus bersyukur. 4. Berbagi kepada sesama karena berbagi adalah bentuk syukur yang paling nyata. Berbagi kepada teman-teman juga bisa mendapatkan pahala yang baik untuk kita dan pahala-pahala bagi semua orang. 5. Menggunakan nikmat sesuai perintah Allah, bukan untuk hal yang dilarang. Jadi kita harus menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah dengan baik sebaik-baiknya. Jika kita mampu melakukannya, insya Allah hidup akan lebih tenang, hati lebih damai, dan rezeki semakin berkah. Teman-teman yang berbahagia, bersyukur bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Orang yang paling bersyukur akan selalu senantiasa cukup, bahagia, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya orang yang lalai bersyukur akan mudah kecewa, iri, dan jauh dari ketenangan. Marilah kita mulai dari hal-hal kecil, mengucapkan alhamdulillah setiap pagi, ketika bangun, setiap kali makan, atau setelah mendapatkan nikmat apapun. Karena sejatinya setiap detik kehidupan adalah nikmat yang patut disyukuri. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang paling bersyukur, sebagaimana doa Nabi Daud alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nam ayat 19, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata, salah lisan saya, maupun ayat-ayat yang saya bacakan itu salah. Maka mohon diperbaiki. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.